Oke, di video kali ini gue bakal bahas iPhone SE first generation dengan iPhone SE 2020 alias iPhone SE gen kedua, generasi kedua. Ini gue udah sering banget bahas kedua handphone ini, tapi di tahun 2024 gue lupa ya. Gue lupa, kayaknya gue belum pernah adu nih kedua handphone ini buat dibandingkan secara head to head. Nah, langsung aja perbandingan handphone-handphone tua ini kira-kira apa bedanya sih? Nah, kalau kita lihat dari SE menurut gue bukan sebuah handphone yang bisa dipakai banget gitu. Bukan banget, udah kurang layak dipakai lah menurut gue. Dari ukuran aja kalian bisa lihat sendiri, dari iPhone yang varian Plus, iPhone yang normal ya kayak iPhone 8 atau iPhone 7. Dan si SE ini kelewat kecil banget gitu. Jadi untuk dimensinya yang cuma 4 inci, menurut gua udah tidak manusiawi lah dipakai di tahun 2024, apalagi ini udah akhir tahun 2024 mau ke tahun 2025. Gak ada titik faedahnya lu make handphone sekecil ini. Udah banyak apps-apps yang tidak support, ya dengan ukuran dimensi sekecil ini memang masih banyak apps yang masih bisa lu download kayak WhatsApp, TikTok, dan lain-lain gitu. Cuman sangat-sangat tidak comfort lah. Kayak kagak sebanding lah dengan yang lu keluarkan kalau lu ibahin duitnya buat beli handphone lain. Dan karena ukurannya kecil, handphone ini yang kayak gue bilang di video-video kemarin, sangat bestian sekali sama yang namanya charger. Meskipun sering dipakai ataupun agak-agak jarang dipakai gitu, tetap aja lu lebih sering nyolok kalau menurut gua dibandingkan dipakai. Nah, beda halnya kalau lu bandingkan si SE gen pertama dengan SE yang gen kedua. Nah, kalau ini handphone yang layak banget dipakai. Menurut gua salah satu best value yang ada di iPhone, salah satu model dan kriterianya ada di SE. 10S varian Max, 10R, 11, nah gitu-gitu masih masuk lah. Tapi kalau SE yang gen pertama ini apa? Kalau menurut gua ini adalah sebuah artefak ya. Ini adalah sebuah artefak yang dimana mungkin buat koleksi ya kan. Lu bisa lihat tuh kecil banget ya kan, kemakan sama layar ya kan. Buat koleksi, sekedar buat play musik ya kan, atau buat lu cuma butuh kameranya doang gitu. Intinya ini udah bukan seutuhnya handphone yang bisa lu pakai ya. Jadi ya kalau lu memaksakan pakai masih bisa-bisa aja, cuman lu harus sadar dengan keadaan yang harus ngebuat lu sadar dan sabar gitu. Kalau kita lihat dari speknya aja ini udah kelewat parah sih. Baterainya aja cuma 1600 mAh, Antutunya segitu ya. Chipset A9 ini udah tidak user friendly lagi, udah nggak ada julukan killer lagi. Dengan duit segitu, kalau lu ibahin ke Android, lu bisa dapat kayak Samsung Galaxy A50 misalnya. Lu bisa pilih yang RAM 4 atau RAM 6 ya kan, tergantung gigabyte dari si SE juga. Makin tinggi gigabyte SE-nya mungkin ada yang jual makin mahal juga ya. Dan menurut gue SE juga harganya udah mulai gelap nih yang gen pertama, karena masuknya udah jadi barang koleksi menurut gue. Atau mau yang lebih murah lagi perbandingannya dengan Android, kalau lo mampu beli SE, lo mampu beli kayak yang gue pegang ini Samsung Galaxy A20 yang layar lebih besar, baterai lebih besar. Dari sisi performa juga beda-beda tipis juga. Yang penting handphone ini masih bisa dipakai, lebih enak buat social media, ringan-ringan gitu, pemakaian super ringan. Kayak Android kayak gini yang lagi lo lihat ini jauh lebih worth it menurut gue. Asalkan untuk pemakaian daily yang ringan atau HP kedua gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke pembahasan iPhone SE, nah dan lu bandingkan dengan 2020 itu beda cerita. Jadi lu nggak bisa samain, lu nggak bisa pukul rata. iPhone SE mah udah nggak worth it lah, bla bla bla. Beda. Kalau yang game pertama gue setuju. Kalau yang game kedua ini masih layak banget. Lu masih bisa lihat skor Antutunya tuh 840.000 ya. Performanya masih good itu. Kalau dibandingkan dengan handphone Android yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta masih bisa disikat sama dia performanya. Masih banyak kok HP 3 jutaan yang skor Antutunya cuma 600.000, ya cuma 700.000. Rata-rata Android nih harga 2 juta, 3 juta, skor Antutu 500-600 ribuan. Masih bisa disikat sama si iPhone SE Gen 2 ini. Lalu kameranya gimana bang? Gue udah gak dapat performanya, ukurannya kecil. Setidaknya ada lah yang bisa dibanggain gitu bang dari SE Gen pertama. Gue mencoba ya untuk mencari-cari hal-hal seperti itu ya di SE Gen pertama di tahun 2024 ini. Ternyata gue tidak menemukan sesuatu hal yang bisa gue banggakan dan bisa gue tonjolkan di video ini. Sorry saya aja kalau lu nanya kegunaan SE ini dipakai di tahun 2024 dan 2025 apa, gue nggak bisa jawab secara terang-terangan men, karena lu harus sadar diri juga gitu, itu udah too old gitu ya kan. Sedangkan SE Gen 2 ini menurut gue starter pack lah, best starter pack kalau lu pengen beli iPhone. Kenapa nggak 10S Max aja bang? Iya itu juga boleh gitu. Lu tergantung aja lah, lu mau performa atau ukuran baterai atau layar lebih besar. Tergantung kebutuhan dan budget lah. Tapi sekiranya gini ya, kalau lu mau bandingkan SE Gen pertama dan kedua, itu udah nggak masuk ya. Meskipun sama-sama produk Apple, menurutku udah nggak apple to apple. Karena beda zaman juga, parah jauhnya ya kan. Sedangkan
Kalau lu tanya tingkat keworthitannya antara SE gen pertama dengan Android lain, tuh gue masih bisa jawab ya. Kayak masih banyak poin-poin Android itu lebih worth it daripada si SE yang kecil yang lagi gue pegang ini. Memang kalau kebutuhan lu cuman kamera buat ya pengganti ala-ala action cam gitu, gue masih setuju sih sama lu ya. Karena ya lagi-lagi ya, kalau lu kayak cuman buat pemakaian HP-HP HP-HP dadakan lah, kayak misalnya gue pengen dengerin musiknya, gue pengen sekedar nonton video, kayak gitu-gitu masih iya fine aja, terserah lah lu kuat atau tidak dengan ukuran yang kecil gini ya kan. Tapi kalau sekiranya lu pakai buat harian, lu balas chat pakai ini, lu nonton TikTok pakai ini, gua rasa lu bakal merasain sedikit penderitaan yang namanya layar kecil atau sedikit adaptasi atau mata lu kayak agak kicer gitu. Karena dimensi handphone itu bukan masalah besarnya aja, tapi screen to body ratio-nya itu udah makin menipis ya. Jadi screen to body ratio-nya rata-rata handphone tahun 2022 ke atas, 2023 itu udah 80%, 90-an%, bezelnya udah tipis-tipis. Jadi ukuran handphone itu sebenarnya compact-compact aja, cuman layarnya gede gitu. Ketika lu switch ke ukuran layar sekecil ini, kayak contoh kayak gue lagi ngedit foto nih, mata gue tuh kayak kicer juga gitu, kok kecil banget gitu, gue geser-geser kecil gitu. Itu yang gue rasain pakai SE 2016. Dan kalau lo masih ada yang make dan atau lo nonton video gue ini pakai SE gen pertama ini, salut. Gue sungkem sama kalian ya. Salut gue. Tandanya lo tuh perfeksionis pakai HP layar kecil gitu, atau memang keadaan gitu, lu cuman baru beli iPhone ini mampunya. Tapi gue doain lah, semoga rezeki lu lancar lah. Intinya kalian semua di luaran sana, kalau pengen ada agenda beli iPhone SE ini, gue tidak merekomendasikannya sama sekali untuk pemakaian harian ya. Sama sekali tidak ya. Karena menurut gue yang paling layak itu iPhone yang paling kecil, udah paling best mentok kecil ya, itu 4,7 inci aja. Udah lu jangan neko-neko yang lain. Karena kalau lebih kecil dari itu udah kurang nyaman, kurang enak. Intinya nggak ada gacor-gacornya sama sekali kalau lu pakai buat kayak apapun itu buat keseharian ya. Dan SE 2020 pun kalau lu tanya, itu kenapa masih gue masukin di video gue dan kenapa masih sering gue bahas. Karena kalau dibandingkan dengan iPhone Pony pun, ada beberapa poin iPhone yang pakai Pony itu kalah juga sama si SE 2020 ini. That's a different level lah kalau dibandingkan dengan si SE gen kedua dengan iPhone SE gen pertama. Makanya para pemuja SE, iPhone SE itu menantikan iPhone SE gen keempat yang tak muncul hadir ya kan. Jadi inti dari video ini, conclusionnya adalah kalau lu nanya perbandingan bagus SE gen pertama dan kedua itu bagaikan langit dan bumi yang tidak ketemu titik perbandingannya sama sekali, karena udah jauh banget si SE gen 2 tuh ada di atas ya. Bahkan dia tuh perbandingan itu dengan iPhone Pony cuy. Lu jangan bandingkan iPhone SE gen kedua itu dengan iPhone SE gen pertama. Kayak nggak ada masuknya sama sekali gitu. Dan layar 4,7 inci aja itu udah kecil ya. Menurut gua kalian aja harus butuh adaptasi beberapa waktu untuk pakai. Apalagi dengan layar yang bener-bener cuma 4 inci juga. Ya gila sih, kecil banget gitu layarnya. Jadi ya kesimpulan gue itulah ya. Jadi kira-kira gimana nih? Masih ada yang pikiran beli iPhone SE 2016? Coba tulis di kolom komentar.